Assalamualaikum. Halo teman semua. Apa kabar kalian di sana? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberi kelimpahan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin. Teman, hari ini ya, saya mau masak yang seger, panas, enak. Di musim gugur ini ya, hawa sangat dingin sekali di luar teman. Kayaknya cocok ya kalau kita masak sop buntut sapi. Nah, ini ala Reni ini ya. Bahannya simpel saja, yang ada di kulkas atau yang ada saja ya. Dan bumbunya juga simpel. Ini bumbunya saya cara Jawa dan cara Nederland ya. Karena ada bumbu sedikit aromaterapiknya ya. Jadi mungkin campuran tapi malah tambah enak kayaknya, baunya aja sudah enak sekali. Kalian bisa saksikan ya bersama bagaimana cara saya membuatnya, bahannya apa saja. Silakan kalian lihat dan kalian mungkin mau bikin sendiri boleh. Ini recommended banget ya buat di musim dingin ini, sangat enak. Oke teman, saksikan yuk bersama. Terima kasih. Halo teman, nah ini bahan sop buntut sapi yang sudah saya siapkan ya. Masih berbentuk aslinya ya, belum saya potong-potong. Bisa kalian saksikan bahan dan bumbunya ya. Nah, kita mulai dari jahe, bawang bombay, bawang putih, bawang merah, kemudian ada pala bubuk, ada merica bubuk, kayu manis, cengkeh, bunga lawang, kemudian bubuk kaldu, garam, gula pasir. Dan sayurannya saya isi tidak terlalu banyak ya. Ada kentang, wortel, daun bawang, daun seledri, dan kemudian bahan utamanya yaitu bahan utamanya adalah buntut sapi ya. Ini segar sekali, saya beli di toko Maroko, Slageri Maroko ya, di kota Oosterhout. Saya dapat sekian ini kemungkinan kemarin saya beli 15 euro teman. Dagingnya gede sekali ya dan banyak. Nanti kita rebus dan kita campur dengan bumbu-bumbu lainnya. Oke? Nah, saksikan yuk cara saya membuatnya ya. Bagaimana saya membuatnya, bahan-bahannya, step by stepnya ya. Ini cara saya ala Reni Nederland. Jika ada yang salah atau kurang mohon dimaafkan ya. Karena cara setiap orang berbeda. Oke teman, saksikan yuk cara saya membuatnya. Pertama pastinya kita siapkan air mendidih ya teman. Airnya sudah mendidih sekali, kemudian kita masukkan dagingnya ya. Kita masukkan buntut sapinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gede-gede banget nih. Ini buat saya sendiri loh teman. Bapak dipastikan tidak doyan ya. Karena bapak bule itu maunya dagingnya yang original ya, tanpa lemak, karena tidak bagus untuk bapak toh. Nah, kalau untuk saya mah apa saja bisa dan saya mau. Oke. Saya masukkan sekian saja karena untuk saya nanti kebanyakan ya. Saya sisain sedikit buat nanti lagi ya. Nah, sambil kita masak sampai mendidih ya, kita masukkan bahan lainnya. Sambil merebus kita masukkan daun salam supaya menghilangkan bau amisnya ya. Jahe yang sudah dikeprek, dan kemudian kita beri garam untuk memberi rasa teman. Jadi nanti dagingnya tuh ada rasanya gitu ya. Secukupnya. Oke.
Kita tunggu sampai dia empuk, mendidih. Karena nanti kita tidak menggunakan airnya rebusan pertama, kita buang, kita ganti nanti dengan air rebusan yang kedua. Oke, kita tunggu ya teman. Kita saksikan ya, air rebusannya itu ternyata tidak kotor sekali ya, jadi bening gitu ya. Berarti nanti saya tidak menggunakan air yang kedua, cukup air ini saja. Karena daging di Belanda memang beda ya, jadi dia betul-betul bagus, tidak banyak lemak. Meskipun tadi terlihat banyak lemak, tapi kalian lihat, kalian saksikan kotorannya tidak banyak sekali toh. Oke, kita tunggu dia empuk ya. Saya memakai metode yang apa itu, 30. Salah nanti takut. Saya maksud metode seperti ini teman, kita masak beberapa saat ya, kemudian kalau dia sudah mendidih sekali, ini sudah terlalu mendidih, kita matikan, kita diamkan, kita tutup, dan nanti beberapa saat lagi kita masak lagi seperti itu. Dijamin pasti empuk teman. Oke, halo teman. Nah ini kemarin saya bilang menggunakan air pertama, ternyata bau teman, nggak enak ya. Jadi saya rebus lagi, gunakan air yang bersih untuk rebusan yang kedua ya. Kita masukkan dagingnya, buntut sapinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ini masih ada lemaknya, enak sekali nih. Masukkan semuanya ya di air bening yang rebusan kedua ya. Yang air rebusan pertama itu masih bau sapinya ya. Dan daun salamnya kita masukkan kembali, kemudian jahenya masukkan kembali ya. Kita rebus lagi, kemudian kita siapkan sayurannya. Oke, halo teman. Nah ini bahan untuk sop buntutnya ya, sudah saya siapkan. Ada wortel yang sudah saya potong besar-besar ya, kemudian kentang sudah dikupas dan dicuci bersih, kemudian dipotong sesuai selera. Ada daun bawang, ada seledri, daun seledri, kemudian ada bawang merah sudah dipotong juga, diiris. Ada bawang bombay juga sama, kita iris sesuai selera ya, banyaknya dan ketebalannya. Kemudian ada nut muskat atau pala bubuk, merica bubuk, dan garam. Nah kebetulan ini bahannya ya teman, bawang putih. Saya mau menggunakan ulekan karena lebih sedap ya. Untuk bawang putih, merica bubuk, dan pala bubuk, kemudian garam ya. Oke, kita saksikan yuk bersama. Bawang putih, kemudian garam. Garamnya sedikit saja karena nanti kalau kurang bisa ditambah. Kemudian ada pala bubuk, kita tambahkan juga. Nanti ini kita tumis ya teman. Sedap. Ini sedikit masakan bule atau Jawa campur ya, karena kalau Jawa kan harus diulek ya. Kemudian ada merica bubuk secukupnya ya. Nah kita ulek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulek sampai halus ya. Kayaknya lebih sedap kalau diulek ya teman. Seperti ini, dan sudah jadi. Kalian saksikan kelembutannya ya. Ini ya. Saatnya kita masak ya. Dan bahannya sudah tersedia seperti itu. Oke, kita masak ya.
Teman, yang pertama saya lakukan yaitu mau menumis bumbu bawang putih, merica bubuk, pala bubuk, dan garam ya. Kita masukkan ya. Kita tumis dulu ya, biar sedap. Oke, apinya jangan besar-besar. Sudah berbau harum, nanti kita masukkan ke panci yang berisi daging tadi ya. Ini ala saya ya teman. Baunya Masya Allah sudah sedap banget, antara pala dan bawang putih. Kalau sudah kecoklatan golden brown, kita masukkan ya. Oke. Sudah wangi sekali, kita masukkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuang. Kita tuang ya teman, nih ya. Ini bumbu yang bikin mantap ya. Oke, sudah wangi sekali teman. Nah, kemudian saatnya kita untuk menumis lagi bawang merah dan bawang bombay. Tempat bekas tumisan tadi ya, kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Secukupnya dulu ya. Kemudian bawang bombay kita tumis sampai dia layu ya. Oke, segini dulu dan nggak terlalu banyak ya. Kita tumis. Sambil menumis, saatnya kita masukkan apa namanya nih, kayu manis, kemudian saya ulangi lagi. Sekarang saatnya kita masukkan kayu manis, cengkeh, dan bunga lawang ya. Kita masukkan semuanya ya teman. Sambil menunggu ini matang, saatnya kita masukkan kayu manis, cengkeh, dan bunga lawang ya. Kita masukkan semuanya. Dan kita tunggu ini sampai sedikit layu ya, biar mantap. Baunya Masya Allah sudah seluruh rumah nih teman. Dan ini nanti saya beri daging teman, osen khas ya untuk bapak bule ya, karena bapak bule kan nggak mungkin makan buntut sapi ya, nggak suka ada lemak-lemaknya itu, dia harus yang daging asli. Kebetulan saya masih punya osen khas ya. Nah, ini kita masak sampai dia layu dan wangi, berbau harum, dan kita masukkan ya. Oke, kita nyalakan. Kemudian kita matiin kompornya dan kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan semuanya tanpa tersisa ya, jangan sampai ada yang tersisa ya. Eman-eman orang Jawa bilang, saya orang Jawa ya teman.
Masya Allah baunya teman, wangi banget, wangi, harum. Dan kita aduk, mungkin nanti untuk seasoningnya menyusul ya. Dan saatnya kita beri wortel dan kentang dan kondimen lainnya. Karena kurang air, saya tambahin air sedikit ya teman. Wanginya Masya Allah, kalian lihat nih, gede-gede ya, mantap. Sop buntut sapi ala Reni ini adalah. Dan karena bapak bule juga mau, untungnya saya punya simpanan daging osen khas ya, saya masukkan juga ya biar empuk, karena osen khas itu sudah paling empuk ya, dan daging kualitas super dan mahal, sukaan bule-bule tuh. Tuh, jadi ada dagingnya, ada buntutnya ya. Nih, sudah saya masukkan, tunggu empuk ya. Kalau untuk buntut sapinya sudah pasti empuk teman, karena dengan metode yang saya lakukan, yaitu 30 menit kita masak, kemudian kita diamkan, terus kita masak lagi ya, tapi dengan ditutup, jadi nggak langsung dimasak terus, habisin gas katanya gitu. Oke, saatnya kita masukkan wortel, kentang, dan kondimen lainnya ya. Oke teman, airnya sudah mendidih lagi ya, cepat sekali ya. Saatnya kita masukkan kentangnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Secukupnya saja, sesuai selera ya, dan untuk beberapa orang ya. Karena ini nanti saya bisa beberapa hari. Saya itu kalau masak satu banyak, tapi untuk beberapa hari gitu, atau berapa menu bisa buat beberapa hari. Jadi kemungkinan tidak sering masak teman, karena kita sudah bikinnya sekali masak ya. Dan kemudian kita berikan wortelnya secukupnya juga, sesuai berapa orang porsinya ya. Sekali teman, dijamin mantul. Oke, karena pancinya kurang besar ya, jadi kita masukkan secukupnya saja. Kemudian daun bawang kita juga masukkan ya, secukupnya. Seledri kita masukkan semuanya ya. Oke, karena tadi untuk bahan kayak kayu manis saya belinya sedikit, karena nanti takutnya bau kayak jamu ya teman kalau kebanyakan ya, jadi secukupnya saja ya, kita pakai untuk kepenuhan ya. Oke, dan saatnya memberikan seasoningnya ya. Kita beri bubuk kaldu ya, sesuai selera ya. Karena ini banyak, jadi ya agak banyak ya. Kemudian kita beri garam lagi, karena tadi sepertinya kurang ya. Oke, kemudian kita beri gula pasir secukupnya juga. Oke, merica bubuk sedikit lagi ya. Oke, selesai. Halo teman, nah seperti ini penampakannya ya. Wow, mantap. Tuh ya. Oh, kepenuhan ini.
sop buntut dan osen khas daging sapi ala Reni in Nederland. Yummy yummy, it's makkelijk. Kita cicipin dulu ya, karena tadi saya dengan naluri saja. Kalau kurang kan bisa ditambah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mantep banget teman. Rasanya Masya Allah pas. Dengan cemplang-cemplung aja sudah pas. Dan aromaterapinya untuk kayu manisnya cukup, bunga lawangnya cukup, tidak terlalu menyengat ya. Semuanya cukup dan sangat enak. It's makkelijk, lekker. Selamat makan teman. Halo teman, dan ini penampakannya ya, sudah jadi. Akhirnya sudah jadi sop buntut sapi dan daging osen khas sapi ala Reni in Nederland. Gampang, mudah, dan satset ya. Cuman yang penting ada niat dan ada bahan ya. Itu penting sekali. Nah, ini sangat enak disajikan di saat musim dingin. Dan ini kebetulan di Nederland dingin sekali. Ini cocok sekali teman buat teman makan ya. Tapi kalau untuk Bapak boleh tanpa nasi ya. Oke teman, terima kasih yang sudah menyaksikan vlog Reni in Nederland. Terima kasih yang sudah memberikan like, subscribe, dan komentar. Bye-bye, tot ziens, dan salam dari Oosterhout. Bisa dicoba teman, recommended. Oke.